saya Rizky Murawalia dari kelas D3 Farmasi Stikes Mandala Walia Kendari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai diagnosis dan pelaksanaan osteoartritis. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis atau yang biasa disebut dengan OA. Latar belakangnya yaitu OA merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat, bersifat kronis, berdampak besar dalam masalah kesehatan masyarakat. OA merupakan penyakit dengan progresivitas yang lambat, dengan etiologi yang tidak diketahui. Terdapat beberapa faktor resiko OA yaitu seperti obesitas, kelemahan otot, aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang, dan trauma sebelumnya. Rekomendasi dari materi ini memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu tujuan, kedua yaitu rumusan masalah, ketiga yaitu ruang lingkup dan target populasi, dan keempat yaitu metode. Poin pertama yaitu tujuan. Tujuan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dapat mengembangkan kerangka acuan dalam penata laksanaan OA yang bersifat nasional, terutama dalam penata laksanaan non-bedah untuk pasien OA. Kedua yaitu agar dokter-dokter di Indonesia mengetahui dan dapat melakukan pendekatan diagnosis dan penata laksanaan OA yang sesuai dengan perkembangan ilmu secara global. Poin kedua yaitu rumusan masalah. Dapat dilihat di sini memiliki 11 rumusan masalah. Salah satunya yaitu apakah kriteria klasifikasi atau diagnosis OA tetap menggunakan kriteria OA berdasarkan ACR. Poin ketiga yaitu ruang lingkup dan target populasi. Dokter umum dan dokter spesialis yang terkait penata laksanaan pasien OA non-bedah, kepentingan pasien sebagai titik acuan bukti-bukti ilmiah terbaru atau update, berdasarkan literatur rekomendasi IRA sebelumnya. Poin keempat yaitu metode. Yang pertama, pembuatan rekomendasi ini berdasarkan bukti-bukti ilmiah dari studi literatur yang dipublikasikan sejak tahun 2005. Yang kedua, kelompok kerja rekomendasi IRA, pendapat ahli yang dirumuskan menurut metode DELPI, selanjutnya dilakukan diskusi akhir secara nasional untuk menentukan evaluasi akhir terhadap fokus rekomendasi dengan mengundang dokter ahli terkait. Adapun proses penyusunan rekomendasi OA dengan metode DELPI ada 6. Yang pertama yaitu pembentukan kelompok kerja, kedua yaitu identifikasi, ketiga yaitu pencarian literatur terbaru dalam 5 tahun terakhir, keempat yaitu pendapatan ahli, yang kelima yaitu penyusunan rekomendasi, dan keenam yaitu diskusi akhir. Dari ke-6 poin ini termasuk dengan IRA rekomendasi untuk osteoartritis. Ada yang non-farmakologi dan farmakologi. Adapun hal-hal yang harus perlu kita perhatikan pada OA sesuai dengan lokasi sendi yang terkena, yang pertama yaitu OA tangan. OA tangan lebih sering mengenai sendi-sendi distal interfalang dan proximal interfalang. Dimulai pada usia 45 tahun, wanita lebih banyak daripada pria, 10:1, keterlibatan faktor genetik. Yang kedua yaitu OA sendi lutut. OA sendi lutut ini mengenai kompartemen. Yang ketiga yaitu OA panggul atau koksa. Lebih sering ditemukan pada pria dibanding wanita. Gejala klinisnya yaitu nyeri panggul secara klasik, timbul saat berdiri, dan kadang-kadang keluh nyeri dirasakan pada lutut. Keempat yaitu OA vertebra, umumnya mengenai vertebra cervical dan lumbal. Osteofit pada vertebra dapat menyebabkan penyempitan foramen vertebra dan menekan serabut syaraf, dapat menyebabkan nyeri punggung pinggang disertai gejala radikular. Kelima yaitu OA kaki dan pergelangan kaki. Gejala klinisnya yaitu sulit berjalan dan kulit di atasnya dapat meradang, terutama bila menggunakan sepatu ketat. Yang keenam yaitu OA bahu. Lebih jarang ditemukan, nyeri sulit dilokalisasi dan terjadi saat pergerakan. Keluhan nyeri pada malam hari saat pergerakan sering ditemukan. Ketujuh yaitu OA siku. OA siku juga ini jarang ditemukan, umumnya terjadi ketika akibat paparan getaran berulang dan trauma. Kedelapan yaitu OA temporomandibular, ditandai dengan kekakuan dan nyeri. Langkah-langkah penetapan diagnosis, yang pertama yaitu anamnesis, yang kedua yaitu pemeriksaan fisik, yang ketiga yaitu pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain, yang keempat yaitu pemeriksaan penunjang, yang kelima yaitu perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan OA. Adapun penyulut osteoartritis, yang pertama yaitu malaligmen, yang kedua yaitu interfebral disc displacement, yang ketiga yaitu klasifikasi discus interfebralis.
Diagram alur pendekatan diagnosis osteoartritis. Yang pertama yaitu penderita yang diduga osteoartritis didiagnosis OA berdasarkan kriteria ACR, lalu dilakukan penilaian yang menyeluruh sampai sehingga penata laksanaan non-farmakologi dan farmakologi. Penata laksanaan osteoartritis dimodifikasi berdasarkan deadline. Ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu terapi non-farmakologi, tahap kedua yaitu terapi farmakologi, dan tahap ketiga yaitu indikasi tingkat lebih lanjut. Evaluasi efek terapeutik dan efek samping obat. Evaluasi efek terapeutik dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Laquesne Index, yang kedua yaitu Womack Index. Evaluasi efek samping obat dibagi menjadi 2 yaitu parastamol dan opioid. Efek samping obat antiinflamasi non-steroid terjadi di kardiovaskular dan ginjal.